tema Serambi Islami kita, yaitu mengenai bahaya riya. Tahu riya ya Ibu? Tahu ya Bu? Tapi kalau saya mungkin cuman tahu, mungkin belum banyak ilmunya. Makanya untuk lebih memperdalam lagi mengenai bahaya riya, apa hakikatnya dan bagaimana cara menghindarinya, kita sudah hadir di tengah-tengah kita AA kita, guru kita, ustadz kita AA Gim. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin habis menikahkan anak ya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Lancar ya A? Lancar. Selamat A. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita mau bahas mengenai bahaya riya A. Alhamdulillah. Mangga A. Boleh nyapa dulu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha tahu isi hati kita, menerima apa yang kita lakukan ini jadi amal soleh yang diridhoi Allah. Amin. Karena dalam amal itu ada dua. Satu sah, yang kedua diterima oleh Allah. Ada yang sah dan ada yang diterima. Kalau yang diterima insya Allah pasti sah. Tapi amalan yang sah belum tentu diterima. Seperti sholat, ada yang sholatnya sah tapi belum tentu diterima Allah. Ada yang haji, berangkat ibadah haji, hajinya sah karena sesuai dengan manasik yang dicontohkan Rasulullah, tapi tidak diterima. Kalau yang diterima namanya mabrur, kalau yang tidak diterima namanya mardud. Jadi yang paling penting dalam hidup ini bukan hanya beramal, tapi diterima amalnya. Dan syarat diterima amal ini ada dua. Satu, niatnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, amalannya iktiba kepada Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Nah, ikhlas itu masalah hati. Lawannya dari ikhlas adalah riya. Jadi orang-orang yang riya itu, kalau ikhlas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitasnya, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya karena Allah, Rabb semesta alam. Tapi orang yang riya, nah itu dia niatnya bukan karena Allah, tapi ya sesuai dengan kata riya itu dari ru'yah ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan dia lebih suka dilihat oleh manusia, dinilai. Jadi kalau bahayanya riya, riya itu termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Tapi ya syirik tetap saja, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu termasuk kezoliman yang sangat besar. Nanti di akhirat itu yang pertama dihisab itu ada 3 kelompok. Satu adalah orang yang merasa sudah berjuang di jalan Allah. Ini kan bahaya riya. Ini paling fatal tuh begini. Dia sudah berjuang, bahkan dia mati terbunuh di medan perang. Ketika di akhirat sesudah ditunjukkan nikmat-nikmat, ditanya apa yang kau lakukan? Saya sudah berjuang ya Allah, saya berjihad sampai saya mati terbunuh karena engkau. Bayangkan, mulutnya mengatakan lillahi ta'ala, tubuhnya benar-benar berjuang di jalan Allah. Tapi kan Allah wa huwa alimum bidati sudur, Allah maha tahu apa yang tersembunyi di hati. Bohong kamu, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap pejuang, pemberani. Dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup, jadi ahli neraka. Jadi harus hati-hati kepada orang-orang yang merasa sudah berjuang, sudah merasa membela agama,
sudah merasa berjihad, itu di sisi Allah tuh belum tentu sehebat yang nampak dalam penilaian makhluk. Mungkin tiap hari kelihatannya hebat, berjuang, tapi Allah kan tidak hanya melihat lahiriah. Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat, tahu isi hati. Kalau orang kan cuma lihat lahiriah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tahu rahasia hati kita. Lalu yang kedua siapa? Oh, ini termasuk aksi-aksi ini ya. Semoga aksi-aksi bela Islam ini semuanya niatnya ikhlas. Karena kalau enggak udah aksi begitu belum tentu diterima Allah bagi yang tidak ikhlas, bagi yang lebih banyak selfie. Yang kedua yang dihisab adalah yang belajar agama dan mengajarkannya, membaca Quran, belajar Quran dan membacanya. Nah, sama apa yang kau lakukan, saya sudah belajar agama, saya mendakwahkannya, saya belajar Quran, saya membacanya. Allah tahu isi hati. Ada yang dusta kamu, kadzabta, bohong. Kamu belajar agama supaya disebut ustadz, ulama. Ini Allah tahu, karena ada orang yang belajar agama untuk dunia, walaupun yang dipelajarinya agama. Ingin disebut dai kondang, ingin disebut ulama terkenal, ingin disebut, ya pokoknya ingin disebut kiai. Yang cita-citanya tuh tidak ada ingin dekat dengan Allah kecuali ingin dapat dunia dari ilmu agamanya. Ini jadi jangan heran kalau nanti di akhirat ada beberapa ulama, mubaligh, kiai, ustadz yang tidak berhasil masuk surga. Padahal ilmunya banyak, padahal dakwahnya rajin, dan mungkin juga terkenal di dunia, tapi belum tentu bisa selamat. Penyebabnya bukan kurang ilmu dan kurang dakwah, tapi hatinya lebih sibuk ingin dinilai makhluk daripada ingin diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini saya gini-ginian ini juga berat nih kita ini, ya. Ini yang paling berat saya lah. Karena paling banyak omongnya. Ibu mah enak kok tinggal diem gitu ya. Kita mendengarkan. Ya kalau semua ngomong bingung. Iya. Ada juga yang baca Quran tidak berhasil masuk surga, padahal bacaannya benar, suaranya merdu, hafalannya banyak. Kenapa? Karena lebih suka dianggap qori'ah terbaik, lebih bangga dengan hafiz, hafizoh istilahnya ya. Jadi kalau lebih fokus kepada penilaian orang itu, Allah tidak bisa dibohongi dengan apapun juga. Jadi jangan heran kalau nanti ada yang kok ini hafiz begini, kok qori'ah yang suaranya merdu begini, kok juara ini begitu, akhlaknya beda. Berarti dia, Allah tahu tuh isi hatinya lebih suka kepada piala, lebih suka disebut al-hafiz, hafizoh. Ada juga yang anaknya hafiz yang pamer ibu bapaknya, padahal ibu bapaknya Iqra baru jilid 3. Yang ketiga adalah yang dermawan yang dihisab pertama. Dia sedekah, tidak ada satupun kesempatan sedekah kecuali sedekah. Saking kayanya, dia dermawan, tapi tetap tidak ke surga. Bukan kurang sedekahnya, yang kurangnya cuma satu saja, niatnya. Dia lebih menikmati disebut dermawan oleh manusia. Dan udah oleh Allah digerakkan orang untuk memuji dia sebagai dermawan. Dia legit sekali, tahu legit? Nikmat sekali ketika dia orang tahu ini sumbangan saya, itu masjid saya yang bangun, terus saya memang capek dia sedekah, tapi tidak ada nilainya karena dia sudah melakukan musyrik, syirik. Apa syiriknya? Menyekutukan Allah dengan manusia. Jadi dia lebih sibuk dengan dinilai orang. Dia lebih hatinya menuhankan penilaian makhluk. Makanya orang-orang yang ria itu yang pertama dicabut adalah kebahagiaan, ketenangan di dunia. Oh iya, karena dia tidak akan menikmati amalnya, karena hatinya cenderung kepada penilaian makhluk, jadi selalu risau takut nggak cocok
penilaian dengan yang dia harapkan. Makanya orang-orang yang tukang pamer tuh hidupnya tidak pernah tenang, karena dia menggantungkan hati dengan penilaian makhluk. Nah, kalau orang yang ikhlas itu Allah suka. Salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala suka adalah hatinya dibuat nyaman. Huwallazi anzalas sakinah. Kalau Allah udah ngasih nyaman ke hati, udah enak itu, ya. Orang mau tahu, mau tidak, mau lihat, mau tidak, nggak ada masalah. Karena dia puas hanya dengan penilaian Allah. Jadi salah satu ciri kekurang ikhlasan kita sebetulnya kita bisa rasakan, yaitu tidak nyaman kita di dalam beramalnya itu. Nah, orang ikhlas itu menikmati sekali amalnya. Itu hadiah dari Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan hadiah dari Allah ya ibu-ibu. Bisa ikhlas dan juga bisa menghindari riya. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Saya akan tanya lebih lanjut ke AA, bagaimana cara menghindari supaya ibadah yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas dan tidak ada unsur riyanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Terima kasih sahabat Islami, Anda masih bersama kami langsung dari Studio TVRI Jakarta di acara Serambi Islami. Semua ada di sini. Wah, udah makin seger nih ibu-ibunya nih. Udah sarapan, Bu? Belum. Aduh. Kenapa kalau belum jawabannya tuh lebih kenceng ya? Kita lanjut ya, Bu? Iya. Ini masih mengenai riya. Mohon dilanjut. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari yang namanya riya? Apalagi sekarang kan eranya sosial media, kayaknya semua orang berlomba-lomba bahkan untuk kebaikan itu diposting di sosial media supaya katanya bisa menginspirasi orang banyak begitu. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Jadi sekali lagi riya ini kita tidak bisa menilai orang lain riya atau tidak, karena ini perkara hati, ya. Kita tidak tahu isi hati orang. Nah, riya ini ada dua hal, satu dalam urusan duniawi, yang kedua dalam urusan akhirat atau urusan ibadah. Yang paling haram itu adalah riya dalam urusan ibadah. Jadi seperti hal-hal yang menjadi hak Allah, tapi kita fokuskan menjadi sibuk dengan penilaian orang. Seperti yang tadi berjihad, ya. Jihad itu artinya sungguh-sungguh, termasuk belajar agama, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu kan urusan akhirat semua, sedekah. Nah, tapi ada juga yang ingin dinilai dalam urusan duniawi. Nah, ini kita bagi-bagi, ya. Misalkan dalam aksesoris kita, ya, topeng kita. Ini saya juga pakai topeng nih, ya. Apa niat saya pakai sorban? Sudah tahu belum? Belum, ya. Ya udah, biarin aja. Tapi ini mah rahasia, ya. Jadi dulu waktu mulai dakwah, kata orang wajah saya kayak anak kecil. Jadi dulu tuh waktu saya kecil betulan, lalu pakai sorban supaya rada tua. Nah, lama-lama orang udah pakai sorban itu udah jadi trademarknya. Nah, tapi kalau hanya penilaian orang kan gak ada pahala, ya. Mudah-mudahan dengan berpakaian begini saya lebih bisa menjaga diri. Amin. Karena rada susah begini ke diskotik, benar? Ya, bukan rada susah, kecuali untuk dakwah di sana, ya. Kalau orang masuk diskotik, kenapa? Belum tentu jelek, mungkin mau dakwah di sana. Nah, makanya kita susah menilai orang. Kayak ada orang beli minuman keras tiap hari, kenapa? Rupanya dia pecah-pecahkan supaya tidak diminum orang. Bisa juga. Adalah, kita nggak pernah tahu, ya. Ini mah agak ketinggian buat kita. Ada yang misalkan kita ingin dipuji dengan lahiriah kita, ya. Kalau punten, ya, kalau wanita, nggak boleh dibayangin. Pokoknya suka pengen kelihatan titik-titik lah, seksi atau gimana, ya. Makanya bajunya dibuat ketat sedemikian rupa sehingga yang
berpakaian tapi telanjang katanya. Nah ini jadi masalah. Jadi badan dibuat bagus tuh ujian. Ada yang riak fisiknya. Kalau lelaki ingin kelihatan otot surotot ya, makanya kemana-mana begini saja, ketiak suka seperti yang agak bisul. Otot. Nah, gagah tidak apa-apa, punya badan bagus tidak apa-apa. Tapi kalau dipamerkan kepada yang bukan haknya, nah itu tidak bagus. Misal ya ini, kalau ibu-ibu ingin kelihatan cantik, mana yang paling tidak boleh? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Yang tidak boleh. Yang tidak paling boleh. jelek yang ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Hah? Saya nanyanya salah nih. Kalau boleh milih. Mana yang jadi dosa, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Nah, Hah? yang jadi dosa. Emang kalau ibu-ibu ditanya Dengar, pilih dengar. cantik atau solehah, nah ini nih Makanya saya nanya, mana yang lebih bahaya bagi ibu-ibu, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? kelihatan cantik ya Bu ya. Oke, karena ini baru mulai pelajarannya. Yang bahaya itu ingin kelihatan solehah. Kalau ingin kelihatan cantik, wanita itu normal. Tinggal ingin kelihatan cantik untuk siapa? Untuk siapa, Bu? Suami. Untuk suami. Pertanyaannya, suami siapa? Kenapa kalau suami sendiri ke undangan lebih gaya daripada di rumah? Di rumah pakai daster ya Bu ya. Dengar, kalau wanita ingin kelihatan cantik itu sudah fitrahnya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik itu bermasalah. Iya, iya, tuh. Beda lagi masalahnya. Ya, tapi kalau ingin kelihatan solehah, ini akan menggunakan aksesoris ibadah. Misal ya, kita tidak boleh menilai orang lain ya. Ini hanya menilai diri sendiri. Kenapa kok saya pakai penampilan misalkan kerudung apa supaya kelihatan oh ini soleha. Lalu diam, mulutnya gini. Padahal ya dalam pikirannya orang lihat nggak nih saya lagi zikir subhanallah. Kadang-kadang dibuat kalem begini ya supaya kelihatan anggun soleha. Dan semua itu dibuat supaya orang menganggap dia soleha. Kadang-kadang bibirnya dibuat kering supaya kelihatan ahli saum. Ibu itu kering banget ya, hari ini kan Senin Kamis gitulah ya. Jadi ada orang yang memperlihatkan, lelaki juga ada. Misalkan ada yang berjanggut tapi tujuannya adalah supaya dianggap oh ini nih pengamal sunnah. Janggutnya bisa sama tapi niatnya bisa beda. Kening misalkan ya, ada bekas sujud. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada yang ada bekas sujudnya. Tetapi kalau saya misalkan perlukah ada ini buat saya tidak siap dengan ada tanda itu. Misal ya, saya akan atur sujud yang benar karena saya takut saya tidak siap. Nanti malah merasa soleh dengan bekas di kening. Nah inilah salah satu yang harus selalu ditanya terus. Karena kita sudah menggunakan aksesoris ibadah. Misalkan berzikir ya, kita pakai tasbih. Benarkah gitu ya? Tapi tidak boleh kita menilai orang yang melakukan itu. Kadang-kadang jari aja kita gini-gini, padahal cuma gini-gini aja jarinya ya enggak? Nah, ini ya dosanya besar, termasuk punten ya, menggadaikan, menjual keikhlasan ini. Apakah boleh dipanggil haji dan hajah? Ya tidak apa-apa kalau orang yang manggil, tapi menuntut orang memanggil kita haji dan hajah. Nah itu. Nah ini ke Rasulullah tidak disebut Haji Muhammad SAW bersama Siti Hajjah Aisyah dan Haji Umar bin Khattab tidak disebut.
Tapi kalau jadi dakwah, orang menyebut kita, ya itu kita jadi jalan hati-hati. Tapi nggak usah maksa. Berapa ini cabai, Bu? Saya Hajah Fatimah akan memberikan. Tidak ada kaitan cabai dengan hajah ya. Berarti memang benar-benar harus jujur sama diri sendiri ya. Nanya, bener nggak nih saya tujuannya ikhlas? Bener nggak saya ingin dilihat? Jawabannya juga jujur sama diri sendiri. Iya, kegagalan pertama orang amalnya diterima adalah gagal untuk bertanya niat. Jadi sebelum amal dilakukan tuh niat dulu. Orang yang tidak pernah bertanya niatnya bablas itu. Nah, kita lihat lagi ya bahwa ada yang secara fisik, ada yang keturunan. Dia tuh suka sekali ria dengan turunan siapa. Misalkan darahnya biru ya. Pada waktu luka tuh kenapa ini? Oh, rupanya dia habis nyoblos jadi ada Tintanya beda. Nah, ada yang turunan, ada yang gelar, yang suka nikmat sekali orang lain tahu gelar kita. Bukan tidak boleh bergelar, silakan saja. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa kita udah mulia dengan gelar. Itu kan cuma tulisan. Mau nggak dikasih gelar ini? Maaf ya. Profesor, dokter, insinyur, dokter Andes, dokter Anda, kemudian sarjana hukum, MMM, MLM, dan ALM. Nah, kita bersyukur kalau ada orang-orang yang diberi ilmu banyak, tapi jangan sampai kejebak seakan-akan dengan gelar itu sudah soleh, sudah mulia. Termasuk pangkat, jabatan itu kalau enggak sukaria, udah pensiun tuh ada yang namanya post power syndrome bahasa Inggris tuh ya. Ada yang suka pengen aja kelihatan, ada juga yang pengen kelihatan banyak relasi. Pokoknya ini potret supaya posting supaya kelihatan akrab. Kelihatan ya. sama si ini. Gitu iya. Ada yang gitu. Ini pejabat ini. Pokoknya pengen ketahuan dia tuh hebat dekat dengan pejabat sebelum ditangkap ya pejabatnya. Kalau udah ditangkap dihapus ya. Ada ya itu ada yang pengen pamer relasi, pengen pamer jaringan. Ada kalau ustadz pengen memamerkan banyak pengikutnya, padahal itu juga pengajian ini dia jamaah itu yang datang, ustadz ini jatuh. Tapi kadang-kadang dipamerkan saya ini banyak pengikut, banyak kalau di medsos banyak follower, itu juga suka jadi bahan ria. Ada juga yang suka memamerkan harta. Oh, sampai segala dicicil demi dinilai orang. Padahal yang muji itu nggak pernah bantuin cicilannya, ya. Kita tidak boleh nanya ini seragam udah lunas atau belum, tidak boleh ya, jangan, karena ini menekan perasaan ya, nggak apa-apa itu. Dijawab. Tapi jangan dijawab ibu, ibunya jawab juga atuh. Ibu dengerin Bu, banyak orang yang menderita. Ini saya baru cerita berbagai peluang ya, dari fisik, dari gelar, pangkat, dari harta. Bahkan ada juga yang saking nekatnya ada mobil bagus dia langsung selfie. Padahal mobil orang ya, dan yang punyanya ada di dalam gitu. Ini kan lebih dramatis. Ya, nanti kita terusin lagi ya, A, ya. Bagaimana cara menghindarinya, karena ternyata ciri-ciri dari sifat ria itu kayaknya dekat sekali dengan kehidupan kita. Mungkin bahkan kita jangan-jangan pernah melakukannya. Bukan jangan-jangan, kita hampir selalu melakukannya. Auzubillah min dzalik. Jarang-jarang mah udah soleh. Ya udah, nanti abis ini kita akan bahas bagaimana cara menghindari supaya kita tidak termasuk golongan orang yang ria. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Semua ada di sini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Serambi Islami. Sebelum kita memulai hari di awal minggu ini, mari sama-sama kita tambah nih ilmu kita, pengetahuan kita mengenai agama yang kita yakini. Ini soal ria temanya kali ini. Bagaimana bahayanya, bagaimana ciri-cirinya, apa saja yang bisa termasuk ria. Tadi sudah sedikit banyak dibahas oleh AA, tapi kita yang ingin tahu adalah bagaimana cara menghindarinya ya. Kalau misalnya tidak bisa dihilangkan, paling nggak diminimalisir begitu, A.
Ya, tahapan pertama memang harus belajar dulu tentang ilmu tauhid. Orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, maka yang dia kenal hanya penilaian makhluk. Makanya orang bisa ikhlas itu tergantung sampai sejauh mana dia tingkat yakin ke Allah. Kalau orang itu yakin, ini Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha membalas dengan sempurna. Tidak ada yang tertukar balasan dari Allah. Dan makhluk itu tidak ada apa-apanya. Makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Yang namanya makhluk itu lemah kecuali Allah menguatkan. Yang namanya semua makhluk itu fakir, tidak punya apa-apa kecuali sekedar Allah titipkan. Yang namanya makhluk itu semuanya bodoh kecuali ilmu yang Allah beri. Ya, sepercik ilmu yang Allah beri. Kemudian semua yang namanya manusia itu ya yang punya banyak dosa. Nah, buat apa kita berharap kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah? Nah, makanya makin yakin hanya Allah lah yang maha kuasa, maha melihat, maha membalas dengan sempurna, tidak pernah mengecewakan. Udah lepas tuh dari berharap ke makhluk. Nah, sebelum tauhidnya bagus, pasti sasarannya makhluk. Ingin diketahui biasanya ya, apa-apa teh pengen diketahui, bukan tidak boleh. Ada yang boleh diketahui. Amalan yang wajib itu sunnahnya diketahui orang. Jadi sholat wajib diketahui orang bagus. Haji diketahui orang, kita berangkat ibadah haji itu jadi dakwah karena itu amalan wajib. Zakat, saum itu tidak apa-apa. Tapi amalan sunnah, nah ini ya, sunnahnya tidak diketahui orang. Diketahui orang tidak apa-apa, makin rahasia makin bagus. Gitu. Tapi kan sekarang banyak orang yang gampang untuk menilai gitu. Misalnya ada dua orang, katakanlah ada bapak-bapak yang di rumah nih lagi mau dapat promosi jabatan. Yang satu kerjanya nggak kelihatan sama bosnya, yang satu biar kelihatan terus. Yang dapat promosi yang kelihatan sama bosnya tuh. Oh gini, tenang ya. Bagaimana tuh? Ini makanya saya selesaikan satu. Orang tuh suka pengen diketahui. Padahal yang nentukan takdir tuh Allah. Ya, kita nggak diketahui orang, tapi Allah kan maha tahu. Nanti ada jalannya. Kita diketahui orang. Kalau toh itu manfaat, tapi nggak diketahui juga nggak apa-apa. Biasanya penyakitnya pengen dilihat. Kalau ada orang nggak ada orang, beda. Itu ciri-ciri itu. Ya, kalau ada orang sholatnya lama bagus karena mikirin orang, tapi kalau nggak ada gesit, tangkas dan tuntas secepatnya. Yang ketiga biasanya orang itu ingin dipuji. Kalau orang ria itu fokus sekali. Dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Ciri khas ria. Dipuji jadi semangat, kalau tidak ada yang muji tidak semangat, kalau dicaci patah semangat. Yang keempat, biasanya orang ria itu sangat ingin dihargai. Kenapa orang ingin punya jabatan, pangkat, kedudukan? Karena diperlakukan spesial. Nah, ini tuh legit ya. Makanya kalau orang yang tamak kepada penghargaan orang, itu mudah terluka hatinya ketika tidak dihargai. Dan yang kelima, ingin dibalas budi. Balas budi. Iya, iya. Ini ibumu nak. Tuh, ada yang suka ngomong gitu nggak ke anak-anak. Anak-anak udah tahu loh Bu, ibu teh ibunya. Ini ibumu. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan. Ibu yang menyusui. Mungkin anak-anak mikir, siapa suruh ya deh ya. Dan anak-anak mah nggak pesen. Nah, kurang lebih itu gejala-gejalanya tuh selalu ingin diketahui. Beda kalau dilihat, tersikap kepada pujian, penghargaan, dan balas budi. Nah, orang ikhlas lewat semua ini. Insya Allah. Kalaupun dia memperlihatkan amal, pasti tujuannya adalah dakwah. Insya Allah. Amin. Kita mau beri kesempatan sebelah kanan dulu nih, yang mau bertanya, ibu-ibunya mana? Silahkan sebutkan nama dan asal dari mana. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Saya Siti Kuzaimah dari Majelis Taklim Darussalam Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaan saya, ketika ada kita
bersama teman gitu, dan salah satu itu menceritakan tentang ibadah beliau yang katanya kalau malam beliau beribadah dengan khusyuk sampai berdoa sampai bisa mengeluarkan air mata gitu ya. Kemudian tujuan mereka sih untuk memberi motivasi temannya tersebut. Apakah yang demikian itu menjadi ria, Pak Kiai? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang lain yang cerita, kita husnudzon saja bahwa beliau sedang berdakwah. Tapi kalau kita yang cerita, tanya ke hati. Kalau ada boleh menceritakan nikmat dari Allah, boleh, itu bagian dari syukur. Tuh binikmati rabbika fahadis, menceritakan, menampakkan karunia Allah itu adalah bagian dari syukur. Apa bedanya syukur dengan ria? Kalau syukur agar orang memuji Allah sebagai pemberi karunia, kalau ria agar orang memuji diri kita sebagai aktor dalam amalnya. Cerita tentang tahajud ya. Alhamdulillah ibu-ibu, pada waktu saya tahajud gini ya, kan saya tahajud tuh tiap malam ya, mulai dari jam 2:30 dan sudah 5 tahun saya lakukan terus menerus. Saya tuh gimana ya, kalau malam tuh nikmat sekali dalam ibadah tuh, air mata saya tuh sampai berderai-derai dan munajat tuh rasanya sekujur tubuh saya dan saya tuh mendekat dengan Allah. Nah itu saya. Bagaimana ibu? Saya dengar suka tahajud, alhamdulillah ya, pertolongan Allah. Saya sering dibangunkan oleh Allah dan mudah-mudahan diterima, karena tidak mungkin saya bisa tahajud kalau bukan hidayah taufik Allah. Doakan saja supaya bisa istiqomah dan diterima. Nah ini dua cerita. Beda, yang ya. Cerita tahajud ya, kerasa enggak yang mana? Iya. Nah, kalau orang ingin diketahui dirinya, dilebih-lebihkan ya, seakan-akan dia tuh ahli tahajud asli, tulen, yang menggetarkan, yang dia tuh wah, nah ini sudah dikemas dan ada rasanya. Besar kemungkinan dia tidak menikmati tahajud itu. Dia nikmatnya kalau diketahui orang. Alhamdulillah. Nanti biasanya jam 3 posting ya. Tidak setiap nih yang posting itu ria ya. Oh enggak juga boleh, enggak boleh gitu ya, enggak ya. boleh husnuzon. Tapi kalau kita mau posting, kenapa ujuk-ujuk posting misalnya? Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin kalau ada ibu yang mau bertanya boleh. Sebentar lagi kita akan kembali tentunya di acara Serambi Islami. Semua ada di sini. Sahabat Islami dimanapun Anda berada, di acara Serambi Islami senang sekali tadi kita telah mendapatkan tausiah dari AA Gim mengenai bahaya riya yang sebenarnya ya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi waktu off air saya sempat bertanya pada beliau, kalau riya itu sebenarnya hukumannya apa? Ibadahnya tidak diterima. Nah kita nggak pengen, ya ibadah memang memerlukan keikhlasan, tapi kalau nggak diterima, ya. Dan kalau kita meninggal, paham memotong ya. Baru dapat kiriman sebuah tayangan seorang yang kena penyakit kanker dan diperkirakan 7 bulan lagi akan meninggal. Ini seorang pengusaha sangat kaya di Australia. Lalu dia perlihatkan bahwa beliau menganggap kanker itu karunia besar karena bisa merubah segala-galanya dalam hidupnya. Yang tadinya dia tuh hidupnya ria, pas dilihat kan sendal jepitnya saja harganya $600, 9 juta. Kalungnya 750 juta ya. Kemudian topinya limited edition, kacamatanya semua yang puluh-puluh dan mobilnya jelas bermiliar-miliar. Sekarang kata dia, lalu apa artinya semua ini? Saya mati tidak akan saya bawa. Akhirnya dia sedekah-sedekahkan, dia pergi ke Afrika. Nah, ini karunia besar. Dia menganggap kanker itu bagian karunia karena sudah menyadarkan tentang nilai keikhlasan. Dan sebelumnya hanya topeng dunia saja dan pasti tidak bahagia. Hukuman pertama bagi orang yang riya di dunia ini adalah tidak bahagia. Hatinya selalu galau, gelisah,
tidak pernah nyaman karena sangat sibuk dengan penilaian makhluk. Sedangkan makhluk itu digerakkan oleh Allah, mau muji mau nyaci ya terserah Allah lah. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti itu ya Bu ya, insya Allah, amin. Yang mau bertanya silakan yang sebelah kiri saya. Ibu siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Hasibah dari Majelis Ta'lim Darussalam Cibubur, pimpinan Ibu Haji Dewi Sumari. AA, saya mau bertanya, apakah kita kalau ngungkit ke anak misalnya, kan mama udah melahirkan gitu, termasuk ria, padahal tujuan kita hanya ingin anak kita menjadi anak yang taat serta soleh. Maaf. Ini jangan bikin gosip Ibu. Ya. Baik. Maksud Ibu tuh nyebut, bukankah Ibu yang melahirkan, emang anak lupa atau gimana Bu? Iya, maksudnya kita merawat, ngurus gitu, supaya dia menjadi anak yang soleh, taat gitu, ingat dengan mamahnya gitu. Memangnya suka lupa gitu bahwa itu dilahirkan oleh ibunya? Enggak. Apakah kalau kita mengungkit-ngungkit kayak gitu tujuan, maksud saya termasuk ria? Dan gimana caranya menjadi orang yang ikhlas serta tidak ria di sisi Allah? Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Gini aja lah, jawab ya. Ada orang, tidak ada orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tidak? Ada. Jawab yang mantap. Ada. Yakin? Yakin. Orang lihat, orang tidak lihat, apakah Allah melihat segalanya? Orang tahu, orang tidak tahu amal kita, apakah Allah tahu? Yakin? Apakah setiap perbuatan akan ada balasannya? Ada balasannya? Ada. Yakin? Yakin. Mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik lupa membalas hambanya? Tidak mungkin. Mungkinkah ada yang tertukar balasan dari Allah? Tidak mungkin. Jawab. Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi balasan dari Allah? Tidak. Ada yang bisa menghalangi? Tidak. Jawab. Mungkinkah ada yang bisa menolaknya? Mungkinkah ada balasan dari Allah yang mengecewakan? Tidak. Yakin pasti ada balasannya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya udah mau ngapain ngarap-ngarap orang lain tahu, ngarap-ngarap orang lain menghargai, nggak ada gunanya. Orang tuh tidak akan suka ke kita dengan riak kita. Karena orang dibuat suka atau tidak tuh hatinya dibulak-balik oleh Allah. Jadi kita makin nyebut-nyebut jasa kita, bisa dibalikin itu makin enek. Kalau suami, bapak tuh capek, sudah membanting-banting tulang. Ya kan tukang daging hadirin. Ibu simpati nggak kalau suami mengatakan, saya tuh suamimu, saya tuh kepala keluarga, saya tuh udah capek luar biasa siang malam cari nafkah, nggak gampang ngurus keluarga ini, saya ini letih tahu. Simpati nggak Bu? Enggak, sama Bu. Kalau ibu berkata begitu jauh dari simpati, karena Allah tuh membuat orang simpati ke kita kalau kitanya ikhlas. Nah, resepnya adalah sederhana, lakukan, lupakan. Ulangi. Lakukan, lupakan. Sekali lagi. Lakukan, lupakan. Yang mantap. Lakukan, lupakan. Dah gitu aja. Insya Allah. Fokus laku. Gimana kalau saya udah berbuat ternyata kebaikan saya nggak diketahui orang? Nggak apa-apa. Gimana kalau saya udah berbuat ternyata saya nggak dipuji? Nggak ada masalah. Tetap aja berbuat baik. Allah pasti menghargai. Gimana kebaikan saya tidak dihargai sama sekali? Nggak ada masalah. Allah pasti menghargai kebaikan. Ya, saya sudah berbuat baik, malah saya dihina. Ini kesimpulannya Bu.
Itu disuruh bikin kesimpulan. Ini kesimpulannya. Jangan dibocorin ya. dong. Jadi kesimpulannya mengenai kesimpulannya ria ini ya. Lakukan, lupakan begitu ya. ya. Jadi gini, kalau udah lupa nggak usah diingat-ingat. Nanti kadang-kadang kita udah berbuat baik, orang malah berbuat tidak baik ke kita. Oh, itu untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Jadi kadang-kadang kita udah berbuat baik, orang nggak berterima kasih, nggak apa-apa. Ini karunia Allah bagi kita ya, untuk makin menyempurnakan keikhlasan kita. Kadang-kadang ibu udah berbuat baik, suami malah tidak menghargai, bahkan mencemooh, itu ibu makin mantap keikhlasannya kalau nyari ridho Allah ya. Tapi kalau hanya nyari penilaian suami, hanya nyari cinta suami, oh nggak ada bahagianya. Makanya salah satu yang harus kita periksa selalu adalah niat saya apa. Niat saya apa. Kalau udah menemukan lillahi ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah padaku, maka ingat padaku. Allah berfirman, Allah pun ingat kepada kita. Salah satu di antara karunia Allah, ingat kepada kita, hati dibuat tenang. Amin. Ciri orang yang ikhlas akan nikmat dalam beramal dan akan istiqomah di dalam beramal, dan di akhirat nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah sebetulnya yang jadi bekal kemuliaan dunia akhirat kita. Insya Allah. Tidak ada amal yang diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Amin. Insya Allah mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah, bukan hanya ingin dilihat mata manusia, tapi hanya benar-benar semata-mata lillahi ta'ala. Mari kita tutup tausiah hari ini ya, dengan doa mohon memimpin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni kami selama ini jarang ingat padamu. Ampuni kami jarang bersyukur ya Allah. Ampuni kami sering berburuk sangka padamu, sering kecewa dan tidak ridho kepada takdirmu ya Allah. Ampuni kami jarang sabar menghadapi ujian hidup yang sedikit ini. Tolonglah ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang selalu ingat padamu, hati yang benar-benar tidak pernah lalai darimu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah. Hanya di jalanmu, hanya bersamamu, hanya agar kami bisa pulang berjumpa denganmu. Golongkan kami menjadi orang-orang yang Engkau bersihkan dari kemusyrikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tiada kami ketahui. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ikhlas, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khatimah. Rabb Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang ikhlas ya Allah, yang tauhidnya benar, yang amanah, yang adil, yang dapat menjadi tauladan kebaikan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.